Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Devi Artasari dengan NIM 2102010029. Aku dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Nah, kali ini aku akan sedikit mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi pada ikan, di mana materi ini sendiri berada di dalam mata kuliah Fisiologi Hewan Laut yang diampu oleh Bapak Fahmi Yandri, SPMSI. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk topik mengenai sistem reproduksi pada ikan, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya ialah pengertian perbedaan reproduksi pada ikan jantan dan betina, kemudian siklus reproduksi, kemudian yang keempat ada bagaimana siklus gonadnya dan pembentukan gamet serta fertilisasi, serta yang terakhir ialah regulasi pada reproduksinya. Kita masuk yang pertama mengenai sistem reproduksi ialah pengertian. Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwasanya sistem reproduksi pada ikan adalah proses yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan habitat. Merupakan proses berkembang biak untuk memperbanyak suatu keturunan atau individunya. Di mana perbedaan reproduksi jantan dan betina ialah untuk ikan jantan sendiri memiliki organ reproduksi yang biasa disebut dengan gonad, di mana gonad ikan ini terdiri atas sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Sedangkan pada ikan betina kita dapat menyebutnya dengan ovarium, biasanya ia berwarna bening atau kemerahan seperti agar-agar. Untuk siklus reproduksinya seperti makhluk hidup lainnya, ikan merupakan hewan yang melakukan beberapa tindakan dan proses dalam siklus reproduksi seperti mulai dari kawin, kemudian pemijahan. Setelah itu ia akan menjaga telur atau anakannya, kemudian akan menjaga anak dan anak ini akan menjadi dewasa dan kembali ke awal lagi. Seperti yang dapat kita lihat pada layar bahwasanya telur akan menjadi embrio, kemudian ia akan menjadi larva, kemudian akan menjadi ikan anak-anak atau ikan kecil. Setelah itu ia akan dewasa dan akan berkembang biak atau bereproduksi kembali dan menghasilkan telur dan akan kembali berputar seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk siklus gonadnya sendiri ada beberapa tahapan yang dapat yang dapat dilihat atau dilalui pada ikan. Di antaranya ialah yang pertama di mana ia ada terjadi saat indukan sudah mencapai kedewasaan seksual, di mana organ reproduksi baik ikan jantan dan betina akan berkembang dan dapat melakukan reproduksi secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah pemijahan. Setelah ketika indukan melepaskan sel telur dan sperma ke suatu area yang menjadi tempat untuk pembuahan. Nah, biasanya ini dilakukan dengan istilah pemijahan eksternal atau pembuahan secara eksternal. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan. Setelah terjadinya proses pematangan gonad, kemudian pemijahan atau pembuahan ini tadi, maka indukan ikan akan berusaha pulih atau memulihkan energi yang terkuras selama proses reproduksi terjadi. Kemudian ada pembentukan gamet. Seperti yang dapat kita lihat dalam layar bahwasanya di dalam proses pembentukan gamet terjadi melalui proses gametogenesis di dalam gonad, sehingga terbagi menjadi proses spermatogenesis dan oogenesis yang merupakan bagian dari proses pembentukan gamet yang terjadi dalam gonad ikan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai spermatogenesis dan oogenesis ialah untuk spermatogenesis sendiri merupakan proses pembentukan sperma pada ikan jantan, sedangkan oogenesis merupakan kebalikan daripada spermatogenesis, ialah berarti ia membentuk sel telur pada ikan betina, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuki ke fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan proses penyatuan sel sperma dengan sel telur yang menghasilkan pembentukan zigot. Proses ini terjadi saat sel-sel sperma membuahi sel telur di saluran reproduksi betinanya. Setelah pembuahan terjadi, maka zigot akan mulai berkembang dan menjadi embrio, dan kemudian embrio yang berkembang ini tadi kemudian akan tumbuh menjadi individu yang baru, seperti itu. Selanjutnya untuk regulasi mengenai faktor internal, di sini ada beberapa hal yang dikutip.
Di antaranya ialah genetika, usia dan ukuran, serta kondisi hormonal. Untuk genetika sendiri ialah memainkan peran penting di dalam menentukan kemampuan reproduksi pada ikan, di mana faktor genetik dapat mempengaruhi kualitas sperma dan telur, serta kemampuan ikan untuk bertelur dan membuahi secara efisien. Kemudian yang kedua mengenai usia dan ukuran. Jadi usia dan ukuran pada ikan juga sangat mempengaruhi bagaimana reproduksi pada ikan nih teman-teman. Contohnya untuk usia, ikan dapat mempengaruhi reproduksinya karena biasanya ikan akan mencapai kematangan seksual pada usia tertentu yang berbeda-beda. Jadi tidak mesti pada satu jenis ikan di satu waktu atau suatu usia maka ia sudah siap untuk bereproduksi. Tidak tentu seperti itu karena tergantung pada spesiesnya. Pada beberapa spesies ikan, reproduksi pada ikan dapat berkurang seiring bertambahnya usia. Kemudian yang adalah ukuran, di mana ukuran tubuh ikan juga dapat mempengaruhi reproduksi, di mana ikan yang lebih besar cenderung memiliki produksi telur yang lebih banyak dan kualitas sperma yang lebih baik. Namun terlalu kecil atau terlalu besar juga dapat mempengaruhi kemampuan pada reproduksinya. Dan yang terakhir ada kondisi hormonal, di mana ia mengatur atau membantu mengatur siklus reproduksi pada ikan, seperti hormon estrogen, testosteron, kemudian ada hormon gonadotropin yang memainkan peran utama dalam mengatur perkembangan gonad dan proses reproduksi secara keseluruhan. Kemudian untuk regulasi mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi sistem reproduksi pada ikan sendiri ada beberapa hal, diantaranya ada suhu yang mempengaruhi metabolisme dan hormon reproduksi. Ialah suhu air mempengaruhi metabolisme dan hormon reproduksi pada ikan. Suhu yang tepat diperlukan untuk memicu aktivitas reproduksi, nah termasuk pada proses ovulasi sendiri dan pembentukan spermanya. Kemudian perubahan suhu yang ekstrim dapat mengganggu siklus reproduksi pada ikan. Seperti yang kita ketahui, untuk ikan air laut sendiri memiliki pH suhu maksimal untuk bereproduksi adalah sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada kualitas air. Nah, untuk kualitas air sendiri itu mempengaruhi atau berpengaruh pada kandungan pH serta amonia dan nitrit di dalam perairan. Kualitas air yang baik termasuk pH yang stabil dan kadar amonia serta nitrit yang rendah sangat penting untuk reproduksi ikan. Fluktuasi pH yang signifikan atau tingginya kandungan amonia dan nitrit dapat menyebabkan stres pada ikan dan tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana reproduksi pada ikan. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah ketersediaan nutrien. Ketersediaan nutrien berpengaruh pada bagaimana pembentukan telur atau sperma pada ikan jantan dan betina, di mana nutrien seperti protein, lemak, dan vitamin sangat penting untuk pembentukan sel telur dan sel sperma yang sehat. Sehingga ketersediaan nutrien yang cukup dalam makanan ikan juga dapat meningkatkan kualitas gamet dan mendukung reproduksi yang berhasil. Seperti itu. Nah, sekianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin beberapa kata yang sedikit sulit untuk terucapkan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.